Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Ya, berjumpa lagi dengan saya ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang materi di bab selanjutnya, yaitu kita sudah sampai pada materi bab 10 tentang getaran dan gelombang. Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam, kita harus belajar satu persatu dulu. Hari ini kita akan belajar tentang getaran dulu. Nah, apa kamu sudah siap? Kalau kamu sudah siap, nah kita akan mulai ya. Jangan lupa buka bukumu, ambil buku catatanmu, dan ambil bolpenmu. Mari dicatat hal-hal yang memang perlu dicatat. Begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, yang pertama, apa itu getaran? Getaran itu adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik setimbang. Nah, Bu, apa sih titik setimbang itu? Nah, kita perhatikan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari dulu ya. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari misalnya ketika kamu bermain gitar. Nah, getarannya ada di mana? Getaran yang terjadi itu ada pada senar gitarnya ketika kamu petik ya, dia akan bergetar. Kemudian, selain itu, getaran dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai ketika kita bermain ayunan. Nah, jadi ada gerakan bolak-balik ya. Di situ ada gerakan bolak-balik ketika bermain ayunan. Dan yang ketiga adalah kalau kita amati ada pada jam-jam zaman dahulu ya yang ada bandulnya seperti ini. Kalau kita lihat bandulnya itu bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu adalah contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, apa itu titik setimbang? Titik setimbang adalah titik di mana benda tersebut itu diam. Jadi ketika bandul atau ayunan atau senar gitar itu diam ya, dia akan kembali lagi pada satu titik di mana itu merupakan titik keseimbangan atau titik setimbang seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah contoh getaran. Contoh getaran atau macam-macam getaran itu ada dua macam. Yang pertama ada getaran pegas yang dapat kamu lihat di gambar nomor 1. Nah, di situ ada kalanya pegas tersebut atau per tersebut itu mengendur memendek dan akan kembali pada titik yang disebut sebagai titik keseimbangannya ketika dia berhenti bergerak. Kemudian, contoh getaran yang kedua adalah getaran bandul. Getaran ini adalah getaran sederhana dan akan kita bahas benar-benar di dalam bab ini. Getaran bandul itu gerakannya juga bolak-balik ya, namanya gerakan bolak-balik memang. Dan gerakannya dari ABC, CBA, ABC, CBA, dan begitu seterusnya hingga pada saat dia berhenti kembali lagi ke A. Jadi di mana dia memulai, disitulah titik kesetimbangannya. Nah, kita akan lanjutkan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar di bawah ya. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya, ada beberapa besaran yang harus kita kenal di materi ini. Nah, jadi kita harus tahu istilah-istilah yang ada di bawah ini supaya kita bisa lebih memahami tentang getaran. Yang pertama adalah tentang titik setimbang. Apa itu titik setimbang? Titik setimbang yaitu posisi ketika benda tidak bergetar. Posisi ketika benda tidak bergetar itu diwakili dalam gambar ada pada titik A, itu disebut sebagai titik setimbang. Nah, oleh sebab itu di situ digambarkan dengan garis utuh ya, digambarkan dengan garis utuh. Sedangkan titik C dan titik B itu digambarkan dengan garis putus-putus seperti itu. Jadi bukan titik setimbangnya. Kemudian yang kedua adalah amplitudo yang disimbolkan dengan simbol A besar, amplitudo. Istilah amplitudo ini merupakan simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai benda saat bergetar. Dinyatakan dalam meter atau dalam sentimeter. Satuannya bisa meter, bisa sentimeter. Dalam gambar di samping, kita perhatikan gambarnya bahwa amplitudo itu diwakili oleh titik C ke A. Ulangi ya. Jadi amplitudonya adalah C ke A atau A ke B. Itu merupakan amplitudo. Jadi jarak terjauh.
Nah, kemudian yang selanjutnya, yang paling penting adalah tentang frekuensi. Apa sih Bu frekuensi itu? Frekuensi ini disimbolkan dengan lambang huruf F. Nah, jadi banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Dinyatakan dengan simbol F dan satuannya adalah Hertz atau Hz, ya, kita singkat jadi Hz. Itu adalah satuan dari frekuensi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang periode. Apa itu periode? Periode disimbolkan dengan simbol T besar. Jadi, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Nah, kalau kita perhatikan antara periode dan frekuensi ini tuh dalam pengertiannya hampir kebalikannya ya, memang kebalikannya. Jadi kalau frekuensi itu banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Jadi berapa getaran sih dalam 1 detik gitu ya. Kemudian kalau periode itu waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Dalam melakukan 1 getaran, bandul ini perlu berapa waktu sih? Berarti perlu berapa lama sih? Seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan tentang 1 getaran. 1 getaran itu apa? Kita akan lanjutkan ya. Nah, 1 getaran itu adalah gerak bolak-balik menuju titik awal. Kalau kita lihat gambar, ya, kita harus pahami dulu 1 getaran itu seperti apa. Jadi, disebut 1 getaran apabila titik C ke titik A, ke titik B, ke titik A, kembali lagi ke C, itu disebut sebagai 1 getaran. Jadi ketika 2 kali melalui itu, maka disebut 2 getaran. 3 kali melalui itu, maka disebut 3 getaran dan seterusnya. Kemudian, kalau kita memulai dari titik A ke B misalnya, maka 1 getaran diwakili dengan titik A ke titik B, kemudian ke titik A, kemudian ke titik C, dan kembali lagi ke titik A. Itu disebut sebagai 1 getaran. Atau kalau kita memulai dari titik B misalnya ya, jadi dari B ke titik A, kemudian ke titik C, dan ke titik A, kemudian kembali lagi ke titik B. Bisa kita lihat ya di situ BA, C, AB. Itu mewakili 1 getaran. Jadi kalau 2 kali melalui BACAB, kemudian BACAB, maka disebut 2 getaran. Kalau melalui 3 kali, berarti 3 getaran dan seterusnya. Baik, kita akan melanjutkan. Jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, selanjutnya adalah tentang frekuensi dan periode. Kita sudah belajar sebelumnya, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang dapat dilakukan dalam waktu 1 detik. Sedangkan kalau periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Ya, frekuensi adalah getaran yang diperlukan dalam waktu 1 detik, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk itu rumus yang berlaku adalah sebagai berikut. Nah, kita harus tahu dulu ya simbol-simbolnya. Kita lihat yang bawahnya dulu. F itu menyimbolkan frekuensi dengan satuan Hertz atau Hz. Kemudian T besar itu mewakili periode dengan satuan S atau sekon. Kemudian N itu mewakili getaran. Ya. T kecil mewakili waktu yang diperlukan. Kembali lagi, kita masuk ke rumusnya. Yang pertama adalah rumus dari periode. Kita lihat simbol T besar ya yang ada di pojok kiri atas. T besar yang ada di pojok kiri atas. Kalau kita dalami pengertiannya, ya, periode adalah waktu yang diperlukan per satuan getaran.
waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, sehingga T besar sama dengan T kecil atau waktu per jumlah getaran. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, T per N, T per N, seperti itu. Kemudian kita lihat di bawahnya ada rumus frekuensi. Frekuensi itu kalau pengertiannya adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Jumlah getaran dalam 1 detik, sehingga rumus yang berlaku adalah N per T. Ya, F kecil sama dengan N per T. N itu getaran, T itu waktu. Nah, lalu kemudian hubungan antara T dan F, kalau kita lihat bahwa T besar atau periode itu adalah 1 per F. Ya. Periode adalah 1 per F. Apabila periodenya 2, maka itu sama dengan 1 per F, atau 1 per F yaitu adalah 1 per 2. Seperti itu ya. Kemudian F itu sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per T. Itu adalah hubungan antara periode dan frekuensi. Untuk lebih memahami rumus ini, Ibu punya singkatan yaitu Tatan dan Fanta. Rumus ya, Tatan dan Fanta. Tatan itu adalah rumus periode. Kita lihat di rumus sebelahnya, T sama dengan T per N. Kita singkat jadi Tatan ya. Kemudian yang kedua adalah Fanta. F sama dengan N per T, Fanta. Itu adalah rumus untuk frekuensi. Nah, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Kalau ada pertanyaan tentang rumus ini, silahkan komen di bawah. Baiklah. Nah, contoh soal pertama, kita bisa lihat di gambar ya, itu ada gambar bandul. Pertanyaannya adalah, waktu yang diperlukan untuk bergetar dari titik C, B, A, BC adalah 4 detik atau 4 sekon. Nah, hitunglah. Yang pertama disuruh menghitung frekuensi, yang kedua diminta menghitung periode. Kalau kita perhatikan dari pertanyaan, ya, C ke B ke A ke B kemudian kembali ke C itu mewakili satu getaran. Ternyata dalam melakukan satu getaran tersebut, waktu yang diperlukan adalah 4 detik. Kita akan menjawabnya. Diketahui jumlah getaran atau N itu adalah 1 getaran ya, karena cuma dari C, B, A, B, C, maka mewakili 1 getaran. Dan waktu yang diperlukan adalah 4 detik. Kemudian kita jawab, yang pertama adalah frekuensi. Rumus frekuensi adalah Fanta. Rumus frekuensi adalah Fanta. F sama dengan N per T. Diketahui getarannya 1, waktunya adalah 4 detik. Maka frekuensinya adalah 1/4 Hz. Ya, frekuensinya adalah 1/4 Hz. Karena N-nya 1, T-nya 4. Jadi 1/4 Hz. Kemudian yang soal B ditanya periode. Rumus periode adalah tatan. Rumus periode adalah tatan. Tinggal kita masukin saja ya. T besar sama dengan T kecil per N. Tatan. T kecilnya adalah 4, waktunya adalah 4 detik, per N-nya adalah 1, getarannya hanya 1 kali. Sehingga periodenya adalah 4/1. 4/1 berapa? 4 detik ya. Jadi periode yang diperlukan adalah 4 detik untuk melakukan satu getaran. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan komen di kolom komentar. Gitu. Nah, selanjutnya adalah contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ya. Nah, ada gambar bandul lagi di sebelah. Pertanyaannya adalah, sebuah bandul memiliki 180 getaran dalam 1 menit. Berapakah frekuensi dan periode getaran itu? Kalau kita lihat,
Diketahui ya, jumlah getarannya atau N adalah 180 kali karena dia bergetar sebanyak 180 kali. Dalam berapa? Waktunya dalam berapa menit? Dalam 1 menit. 1 menit kita harus ubah dulu menjadi detik, sehingga 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Kita jawab. Yang pertama adalah frekuensi. Ingat rumus frekuensi adalah fanta. Fanta. Kita masukkan saja bahwa F sama dengan N per T. F sama dengan N-nya adalah 180 dan T-nya adalah 60 detik. Sehingga frekuensinya adalah 3 Hz. Seperti itu. Kemudian untuk periodenya kita ingat saja rumus tatan. Tatan. Nah, tatan. Nah, kita tahu bahwa waktunya adalah 60 detik dan jumlah getarannya adalah 180 getaran, sehingga T besar sama dengan T kecil per N, T besar sama dengan 60 per 180, hasilnya adalah 1/3 sekon. Seperti itu. Kita akan melanjutkan, boleh dicatat terlebih dahulu, dan apakah ada pertanyaan? Kalau memang ada pertanyaan, seperti biasa, kolom di bawah ya, digunakan untuk berkomentar dengan bijak. Oke. Nah, kalau kita mempelajari bandul secara detail ya, ternyata panjang tali yang digunakan pada bandul itu juga mempengaruhi jumlah frekuensi dan periode getaran. Kok bisa? Nah, kalau kita pakai tali yang panjang, nah, untuk menyelesaikan satu getaran ya, gerakan A, B, C, kemudian ke C, B, A, itu akan memerlukan waktu yang lebih lama dibanding kalau kita menggunakan tali yang lebih pendek. Gerakan A, B, C, B, A itu akan lebih cepat selesai. Nah, untuk itu berlaku rumus. Ada rumus baru di sini. Apabila pertanyaannya nanti misalnya diketahui panjang talinya berapa, nah, kemudian ditanya frekuensinya atau ditanya periodenya. Nah, rumus yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk rumus frekuensi dulu ya, disimbolkan dengan F kecil sama dengan 1/2pi akar G per L. 1/2pi kali akar G per L. Diulangin lagi ya, 1/2pi dikali akar G per L, di mana F kecil itu frekuensi, G otomatis itu gravitasi. Di contoh soal ini nanti kita akan tahu gravitasinya itu bisa 10 atau bisa 9,8. Kemudian per L. L itu apa? L itu adalah panjang tali. Nah, diperhatikan ya, L adalah panjang tali, atau kalau kita lihat di gambar ya, itu kalau seandainya kita tarik titik-titiknya sampai ke atas ya, tarik titik-titiknya sampai ke atas, itu akan membentuk sebuah lingkaran. Maka di situ ada pi, ya. Maka di situ ada pi. Jadi pi yang digunakan bisa 22/7, bisa 3,14, tergantung L-nya berapa. L itu apa tadi? Panjang tali. Jadi panjang tali itu kalau kita lihat sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Begitu ya. Kemudian untuk rumus periode disimbolkan dengan T besar ya. Itu rumusnya sama dengan T besar sama dengan 2pi dikali akar L per G. 2pi dikali akar L per G. Lah, itu kalau kita lihat rumusnya ini ya, berkebalikan ya. Kalau yang frekuensi 1 ada di atas, kalau yang periode tidak ada 1/nya. Kemudian kalau yang frekuensi di dalam akarnya ada G per L, kalau di dalam rumus periode itu di dalam akarnya ada L per G, hampir berkebalikan. Nah, sama halnya dengan tadi ya, di sini pi-nya itu bisa 22/7, bisa 3,14. Tergantung L-nya atau panjang talinya berapa. L itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, kemudian G adalah gravitasi, bisa 9,8, bisa 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kita akan
akan lanjutkan dengan sebuah contoh soal. Nah, untuk contoh soal dengan panjang tali, ini misalnya ya, sebuah bandul memiliki panjang tali 250 cm. Apabila percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah frekuensi dan periodenya? Berapakah frekuensi dan periodenya? Di sini saya tidak akan menjelaskan jawabannya. Silahkan coba dikerjakan, ya, semua mengerjakan. Kemudian komen di bawah kolom komentar di bawah ini. Jawabannya berapa? Silahkan di komen di bawah. Kemudian untuk caranya bisa kamu kirim di grup WA kita ya. Bisa kamu kirim di grup WA. Nah, yang sudah bisa menyelesaikannya langsung kirim saja fotonya di grup WA. Nah, selamat mengerjakan. Kemudian nanti kalau sudah ada yang berhasil menjawab, kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, untuk slide ini, kamu sudah berhasil menjawab pertanyaan tadi ya. Dengar instruksi selanjutnya untuk kuis. Jadi silahkan nanti kita lanjut di WA saja. Apa langkah selanjutnya yang akan dikerjakan, karena kita akan memulai kuis online di aplikasi Kahoot ID, KAHOOT.IT. Silahkan nanti dibuka di browser kalian. Kita akan coba melaksanakan kuis, tapi kita akan lanjutnya di WA dulu ya, karena akan ada kode untuk memasukkan soalnya. Begitu. Dan selamat, kalian sudah berhasil belajar tentang getaran, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Sampai jumpa 2 minggu lagi.